Salam Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak Bapak Mama bersaat teduh. Dan saat teduh ini kita akan membaca firman dari kitab 1 Korintus 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan bersatu teduh bersama-sama dengan Engkau. Kami memohon hikmat kebijaksanaan daripada Engkau agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jika apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan-urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian? Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketong kembali membaca cerita firman Tuhan yang dibawa oleh Rasul Paulus di jemaatnya Korintus. Permasalahan utama yang dibahas dalam pembacaan kita pada saat ini yakni permasalahan tentang peradilan atau mencari keadilan di tengah-tengah jemaat. Tetapi yang menjadi rujukan lebih tepatnya, Rasul Paulus menunjukkan pada dua rujukan, yakni rujukan gereja dan rujukan orang-orang yang tidak memahami secara khusus tentang pemahaman
permasalahan yang ada di dalam gereja, atau lebih dasarnya adalah permasalahan-permasalahan yang masih bisa dibicarakan di dalam gereja atau diselesaikan oleh pihak gereja. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan yang ada di dalam pembacaan kita saat ini yang digambarkan Paulus di jemaatnya di Korintus merupakan permasalahan yang sangat-sangat kompleks. Kenapa saya bilang sangat kompleks? Karena ada berbagai permasalahan yang kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-9, 10. Lalu lebih kompleksnya lagi, Paulus menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang sebenarnya memperkeruh keadaan adalah permasalahan yang dapat merugikan orang lain. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya kita tanpa sadari dilakukan dan untuk merugikan orang lain. Nah, Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan-permasalahan yang kompleks ini sudah dimulai dari jemaatnya di Korintus yang digambarkan secara nyata oleh Paulus. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi pada masa kini. Dan saya rasa masih realistis sampai saat ini untuk digambarkan, untuk melihat dengan baik dan benar bahwa permasalahan yang kompleks ini terus kotong hadapi sampai saat ini. Dan kalau kotong masih melihat wujudnya Rasul Paulus sampai saat ini, tentu Rasul masih bisa mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang masih kotong hadapi sampai saat ini adalah satu permasalahan yang dapat merugikan orang lain. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dua tujuan atau dua rujukan yang diberikan Paulus, yakni gereja dan orang-orang yang tidak memahami secara khusus permasalahan-permasalahan yang ada, adalah satu tujuan Rasul Paulus untuk bisa menetralisir kondisi-kondisi di mana kotong akan merujuk kepada peradilan yang bisa kotong tahu saat ini adalah pengadilan negeri dan sebagainya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba mengingat satu hal yang sering sekali Mama Pendeta Emeritus Elianor Faimanunale STH menyampaikan pada setiap kali ada pengembalaan pernikahan. Mama Pendeta selalu bilang gini, nanti kalau besok mau bercerai, misalnya kepada kedua pasangan, kepada pasangan yang mau menikah, kedua mempelai yang mau menikah, kalau besok mau bercerai, datang di beta. Karena beta yang menikahkan besong, jadi nanti beta yang urus besong perceraian. Sampai detik ini berulang-ulang kali saya mendengar waktu pengembalaan nikah, waktu pastoral mempelai pengantin, saya masih bertanya-tanya kenapa Mama Pendeta ngomong gitu. Ternyata yang Mama Pendeta omong itu mempunyai maksud dan tujuan bahwa hal-hal yang sebenarnya masih bisa dibicarakan, hal-hal yang sebenarnya masih bisa diurus oleh gereja, seharusnya dibawa ke gereja. Jadi inilah merupakan satu jalur hukum yang benar. Jadi bukan asal langsung bawa ke pengadilan, tetapi harusnya di peradilannya mulai dari gereja dulu, bukan langsung ke peradilan pemerintah. Jadi segala sesuatu itu harusnya mewujud nyatakan hukum yang benar, jalur hukum yang benar. Jadi bukan langsung kayak kotong menghakimi satu dengan yang lain, kotong langsung menjudge satu dengan yang lain, kotong langsung main polisi, mempolisikan orang lain, kotong dipolisikan dan sebagainya. Kotong main melaporkan tindak kejahatan yang kotong sendiri menganggap itu satu kejahatan dan sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa Paulus membenarkan tindakan-tindakan seperti KDRT, percabulan, tindakan-tindakan yang sebenarnya
bisa langsung dibawa ke pengadilan pemerintah. Kenapa? Karena ada dua hal yang berbeda di dalam peradilan gereja. Sebenarnya bukan peradilan gereja, tetapi pastoral gereja dan peradilan pemerintah. Keadilan yang akan dilakukan oleh gereja adalah suatu tindakan pastoral, jadi tindakan pendampingan terhadap orang yang bermasalah atau orang yang sedang menghadapi masalah. Untuk apa? Mewujud nyatakan atau meminimalisir segala sesuatu yang merujuk kepada peradilan pemerintah. Nah, Rasul Paulus mau kasih tahu bahwa jalur hukum ini merupakan jalur hukum yang benar. Tetapi kalau ketong yang ada di dalam gereja ini tidak mampu menyelesaikan itu, dan ketong memilih, bukan tidak mampu, tidak mau menyelesaikan itu, dan ketong memilih untuk langsung ke pengadilan negeri atau pengadilan pemerintah, ketong dianggap sebagai orang-orang yang tidak yang pantas untuk dipermalukan, seperti jemaat-jemaat di Korintus. Jadi ketong dianggap sebagai orang-orang yang pantas dipermalukan karena ketong sudah memegang setiap tugas yang ketong terima. Harusnya sebagai orang-orang yang paham betul, tahu tindakan pastoral. Tindakan pastoral itu bukan hanya tindakan pastoral oleh pendeta, tetapi presbiter pun diizinkan untuk mengambil tindakan pastoral, tapi harus ada pendampingan juga dari pendeta. Nah, tindakan pastoral itu harus dilakukan kepada orang-orang yang memiliki masalah, bahkan yang tidak mempunyai masalah sekalipun. Untuk apa? Untuk membuka wawasan yang lebih luas tentang perkenalan akan Allah. Jadi perkenalan akan Allah itu bukan hanya soal kita terus-menerus berkhotbah, tetapi berkhotbah di dalam gereja saja, tetapi berkhotbah kepada orang-orang yang langsung kepada tempatnya, di rumah-rumah, di tempat kerja, di segala tempat yang ketong bisa melakukan tindakan pastoral. Jadi tindakan pastoral itu adalah suatu tindak pendampingan yang diberikan kepada setiap kita yang mengalami susah, duka, sukacita, untuk ingin bercerita, untuk ingin bersukacita di dalam Tuhan, tapi lebih lebih khusus, lebih private gitu. Jadi Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa segala sesuatu yang nanti Bapak Mama alami ke depan, hal-hal buruk yang ketong pernah inginkan itu jangan langsung diselesaikan dengan kepala yang panas, tetapi selesaikanlah dengan kepala yang dingin. Ingatlah bahwa jalur hukum yang paling utama yang harus kita lewati adalah tindakan pastoral di dalam gereja untuk membicarakan secara khusus. Lalu jika tindakan itu tidak mampu menolong, kita diizinkan untuk berefleksi sejenak di dalam pribadi kita, apakah yang kita lakukan adalah baik, apakah ketong perlakuan adalah benar, ataukah ketong masih ada dalam posisi yang sama-sama salah, untuk bisa berpikir jernih, bisa berpikir lebih baik ke depannya. Bapak Mama Saudara yang dikasih Tuhan, tentu ini merupakan tindakan yang sangat sulit, tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang ketong lakukan yang merupakan dosa, Tuhan telah memberikan pengampunan bagi kita, dan pengampunan itu harusnya ketong wujud nyatakan untuk tidak saling menghakimi. Dan jika mengetahui bahwa segala sesuatu yang orang-orang sekitar melakukan adalah dosa, harusnya ketong menolong dia untuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukan adalah dosa. Jadilah berkat dimanapun Bapak Saudara semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan firman Tuhan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Namun kali ini saya ingin kita menutup doa ini, menutup renungan ini dengan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.